Lari-lari terus kita kejar-kejar, terus kita bentur toh dalam rangka mengejar berhala itu kita bertengkar sama teman-teman. Jadi kita ini sudah menyembah materialisme, tapi tiap hari mengeluh tentang materi, betul enggak? Tiap hari mengeluh. Bagaimana sih ini? Gitu loh. Jadi ini adalah peradaban betul-betul buta. Ini buta. Ya, gimana enggak jelas tujuannya kok? Kenapa tidak ada akurasi strategis terhadap tujuan itu? Kalau mau kaya kan mestinya gini. Loh. Apalagi sekarang contoh butanya lagi. Kan tidak seolah-olah sukar mencari pasal bahwa menciptakan uang baru itu, entah dengan menggandakan, entah dengan apapun caranya, itu kan melanggar undang-undang negara. Dan belum ada yang kesana sampai hari ini. Belum ada yang ngomongin itu. Kan tidak boleh ya gimana. Kalau selama ini yang disebut palsu itu biasanya zatnya. Nggak ada seratnya, nggak ada ini kalau di terawang gini. Itu kan disebut palsu. Enggak. Palsu tidak hanya itu. Palsu ialah kalau ada satu hal yang menjadi dua. Yang seharusnya satu menjadi dua atau tiga. Itu palsu juga. Gitu loh. Ya cuman seneng juga kita mendengar ada kata penggandaan itu sehingga itu dikarang-karang karo arek-arek. Jadi adik saya di Probolinggo itu membunuh orang itu karena salah dengar katanya. Orangnya minta tolong digandakan, dia dengarnya tolong dijandakan istri saya. Akhirnya dibunuhlah dia supaya istrinya jadi janda. Ono ngono men arek-arek iki iso wae. Cangkeme arek-arek ya Allah sembuaran itu udah dan cepet banget itu loh. Responnya itu bangsa Indonesia itu cepet banget. Dan itu membuat saya optimis di Indonesia. Kan di Indonesia itu tidak bisa dibikin sedih. Tidak bisa dibikin mati itu tidak bisa. Tidak ada matinya bangsa Indonesia ini ya Allah. Diidek sampai pelenyek itu gak masalah. Gak masalah. Dan ini belum apa-apa ini. Ini belum apa-apa ini. Yang terjadi sekarang belum apa-apa. Dan ini tingkatnya kan tidak hanya Indonesia, dunia. Seluruh dunia, mainstream, akuarium global tadi itu menipu kita benar-benar. Dan kita kok ditipu. Kita pandai menipu diri sendiri kok. Kalau kita ditipu, ya kita tipu sendiri kan gitu. Gitu. Kayak orang nyebrang, tanya sama pegawai sepur dulu. Pak, yang ke Jogja jam berapa? Oh jam 5. Kalau yang Semarang jam 6. Yang ke Bandung jam 7. Lu sampean mau kemana? Enggak, saya mau nyabrang. Arek-arek ya Allah. Supaya enggak ketabrak ya toh, diperjelas jamnya untuk nyabrang di tetek kereta api itu loh. Itu bangsa Indonesia tuh pokoknya makin hari makin misterius bagi saya, tapi misterinya tuh sangat jelas. Enggak bisa dihancurkan dan enggak kaget pada apapun. Betul enggak? Rakyat loh ya, enggak kaget sama apapun, udahlah. Yang kagetan ini kan yang sarjana-sarjana dokter-dokter ini. Yang terpelajar-terpelajar ini. Wah ini karomah, kan gitu. Loh, kalau memang ngomong karomah, kenapa tidak ingat? Sekarang untuk urusan sianida berapa miligram, itu cari ahli sampai Australia. Untuk supaya ekspornya jelas. Ya. Marjaknya jelas, rujukannya jelas, sampai Australia, sampai UI, sampai mana-mana. Itu tanya, begitu disebut karomah, tidak ada yang berpikir, siapa ya yang ngerti karomah? Tidak ada yang mikir. Ngomong karomah. Tidak ada yang mikir. Apa bedanya karomah sama fadilah, sama maunah, sama wahyu, sama inspirasi, ilham, hidayah. Itu semua kan ada konstelasinya. Tanya sama yang tahu ini. Ngomong di mana-mana terus salah sangka. Jadi ini ya Allah ini buta, ya Allah buta. Nah, kenapa kok buta? Jadi ini saya ngelihat yang disebut evolusi ini, Ustaz. Kan manusia itu sebenarnya sama Tuhan tidak kok Nabi Adam dibikin nyuruh malaikat Israel untuk ambil tanah di
Mojokerto gitu. Dolek lempung gitu, terus digawe tapel. Tapel itu artinya jasad manusia baru disebul sama Allah. Itu kan enggak terus dibawain Quran enggak. Ya toh? Udah pokoknya diciptakan gitu aja terus udah disuruh diciptakannya juga Anda dijebak sama informasi Allah dan Anda enggak mau mikir. Kan Allah mengatakan ini jailun fil ardi khalifah, aku menciptakan khalifah di bumi tapi ternyata ditaruh di surga. Kan gitu kan. Terus baru diberangkat wala taqrabu hadhihi syajarah, jangan deketin pohon itu. Buah itu adalah buah haram. Tadi katanya di bumi. Kok saiki ndek swarga? Itu enggak ada yang nanya loh sampai sekarang. Tadi kan ngomongnya di bumi sampean. Ini gimana perdanya ini kan gitu. Ternyata di surga. Terus nanti ada pohon yang dilarang dia mendekati dan seterusnya. Kemudian digoda oleh iblis. Dan iblis itu Adam tidak akan tergoda oleh iblis. Dia Ahsani Takwim kok. Tidak akan tergoda. Cuma dia belum pernah ada pementasan teater di surga. Maka iblis ini datang dengan kostum Jibril. Jadi iblis datang dengan pakaian malaikat. Dengan wajah malaikat. Karena dia lebih senior daripada malaikat Jibril. Maka Adam menganggap itu malaikat. Maka dia taat kepada sarannya si iblis. Karena iblis ini malaikat sebelumnya. Sebelum dimutasi menjadi iblis. Tapi kualitasnya tetap kualitas malaikat. Iblis itu sebutan, itu jabatan. Iblis itu bukan namanya, tapi jabatannya. Lu, Peter, masuk karo bedane pangkat karo jabatan deh. Jenderal itu pangkatnya, pangap itu jabatannya. Iblis itu jabatan, bukan pangkat. Namanya bukan iblis. Namanya macam-macam tergantung di mana dia. Kalau di sini budayawan, kalau di sini seniman, kalau di sini ustadz, di sini kiai, di sini dukun, di sini macam-macam. Tergantung. Iblis kok ya. Jadi kalau di setiap langit, di setiap lapisan langit iblis diberi gelar masing-masing. Ada al-khosi, ada as-sajid, ada ar-roki, gitu. Ada kanzul jannah, ada macam-macam gelarnya sesuai dengan konteks pemahaman orang. Itu kalau ke daerah ya selamat datang Kiai Haji Iblis kan gitu. Jadi teman-teman sekalian loh, itu juga Anda tidak pernah bertanya. Makanya kita jangan buta lah. Ini yang dasar-dasar kita masih buta kok. Saya rileks ngomong seperti itu karena Allah memang membekali saya akal, common sense tadi itu, dan tidak masalah. Saya tidak khianat apa-apa sama Allah kok dengan itu kok. Ayo jebak sampean. Karena Allah itu memberi 3 macam informasi. 1, yang disebut wahyu itu mas, atau firman. 1, perintah atau dogma. Dan itu hanya Allah, tidak usah dipertanyakan kok dia ngasih dogma. Nah ya gimana wong dia yang punya, sak karepku gak gelem tak batalno kabeh. Enakmu dhewe tak ringkes gini, bumi srengenge tak preges meneh, tak unter-unter tak dadekno anyar. Gitu Tuhan kok dibantah. Gitu loh. Jadi tidak usah membantah surat apapun lah, ayat berapapun lah kan gitu. Kan gitu. Engko dibatalno karo Gusti Allah lho. Ya wis gak sida nek kok gak gelem gitu. Jadi saya ini sedang bermesraan sama Allah. Kan Allah, insya Allah Allah senang karena waduh akal yang aku anugerahkan kepada anak itu dipakai dengan seksama kan begitu kan. Terusnya ten bumi kok ten swarga. Akhirnya iblis yang gelisah, Jibril enggak gelisah. Semua yang lain enggak gelisah kok. Ya toh. Katanya tadi SK-nya di bumi, ini jailun fil ardi khalifah. Tiba-tiba kok ditaruh di surga dan tidak ada kritisisme, tidak ada demo, tidak ada somasi, tidak ada yang lapor ke MK, tidak ada gimana ini. Akhirnya iblis terbukti dia yang paling tertib dan disiplin. Dia diam-diam mengatakan, ya Allah, kemarin bilangnya di bumi loh ya. Kok sekarang di surga. Jadi mohon maaf dengan cara saya akan pindahkan dia ke surga. Maka dia bikin mafia. Maka dia bikin konspirasi. Maka dia pakai acting seperti malaikat yang wajahnya cahaya. Kemudian Adam tertarik kepada dia, terpesona. Kemudian dia mendekati pohon itu. Dan jangan dipikir pohon itu pohon yang hina. Memang ada sesuatu yang hina di surga. Enggak mikir juga nih orang-orang.
Wa innahu haram, itu buah haram. Haram itu maksudnya kamu itu belum saatnya menyentuh buah itu, karena puncak kenikmatan di surga ya buah itu. Kamu masih S1. Kamu jangan sentuh itu dulu, Dan. Kamu itu kan semester pertama. Ini S3, ini mu'alaf kamu. Jangan sentuh itu dulu, bukunya kegedean. Gitu loh. Tamat SMA baca kitab kuning ya gak iso. Kitab coklat ya gak iso kan gitu. Akhirnya pokoknya singkat cerita, iblislah yang bikin adegan dan rekayasa sehingga Adam diturunkan ke bumi yang memang merupakan SK-nya. Kan begitu. Nah, bahwa caranya iblis seperti itu karena iblis tahu dia sudah tidak dalam posisi untuk melakukan somasi secara resmi. Kan gitu. Betul enggak? Ya Allah, enggak bisa dia gitu. Oh, Kus Kadung gini, kamu kan sudah saya perankan, sudah saya casting kamu menjadi iblis. Dan kamu saya larang untuk sujud kepada Adam. Kan begitu. Gitu kan? Emangnya iblis berani sama Allah? Kamu tuh jangan goblok-goblok lah. Nggak ada yang berani sama Allah. Itu dipikirnya iblis, apa wastakbarok. Memang itu kan teks dramanya Allah. Emang ada yang berani sama Allah? Emang iblis berani? Gila apa? Nggak berani. Nggak berani. Jadi kalau itu ada gambar di internet itu, apa ngene iki Mas jenenge Mas? Panco antara iblis lawan Yesus. Gini. Iblisnya lapor ke saya. Cak, saya ini kan ini Yesus dianggap Tuhan nih. Terus saya gini, apa panco sama. Jadi saya ini dianggap pesaingnya Tuhan. Tolong kasih tahu Tuhan, saya nggak gitu. Dia bilang gitu. Nggak berani saya sama Allah, enak aja. Nggak ada yang berani sama Allah, gila apa? Nggak ada. Nggak ada. Sudah Anda tanya makhluk yang manapun yang lebih hebat dari manusia yang samar-samar. Anda browsing ada itu. Ada. Ada kalau Anda cari nanti saya kasih tahu. Itu ada makhluk-makhluk yang dulu bertugas di zaman Fir'aun, bertugas lagi di zaman Ratu Sima. Ya, dia turun lagi, naik, turun lagi, naik, turun lagi. Dia menyimpulkan pokoknya yang satu itu, yang namanya Allah Subhanahu wa taala, sudah kamu tidak usah ikut-ikut, tidak usah ngelawan. Itu tidak bisa dilawan, itu luar biasa dahsyat dan dia sangat baik. Gitu. Maka iblis pun tidak akan berani sama Allah. Jadi Anda jangan pikir iblis itu musuhnya Tuhan. Iblisnya menderita. Ya Allah, aku dianggap musuhnya Allah, ya Allah. Ampun, gitu kan dia. Itu, apalagi saya sudah nulis di drama saya toh itu di tikungan iblis, dan non iblis itu pengagum Muhammad tidak karu-karuan. Lu kok bisa iblisnya? Lu ya Muhammad lebih senior dari iblis, angel meneh lagi. Rasul Muhammad lebih senior dari iblis, lebih senior dari Jibril, karena dia ciptaan Allah yang pertama, Nur Muhammad. Kemudian yang Anda kenal sekarang dengan Maulid Nabi itu adalah Muhammad yang sedang disuruh jadi bupati di bumi, suruh bertugas di bumi gitu dong. Terus Anda pikir sekian miliar tahun, sekian miliar abad kehidupan ini, si kekasih Allah yang namanya Muhammad itu hanya ditugasi 63 tahun. Sia-sia banget hidupnya. Enggak, dia sedang tugas di berbagai macam tempat yang lain. Dan tidak usah bantah. Anda mau ketemu jin, tanya sama jin, nabimu siapa? Dia bilang Muhammad. Apakah Muhammad yang di Mekah itu? Iya, dia bilang gitu. Cuman ketika di tempat saya bukan yang di Mekah itu. Ngerti maksudnya? Loh, makanya jangan terlalu buta. Kemungkinan dalam hidup itu mengalir, Mas, getaran itu. Hidup tuh getaran. Gitu. Getaran. Makanya surga selalu menyebut sungai itu karena aliran. Kita nanti menguasai aliran, pengen ini jadi, pengen ini jadi, pengen ini jadi. Pokoknya kita menguasai aliran. Aliran itu ya bisa aliran air, aliran listrik, aliran apa saja. Semua yang sifatnya berjalan dan dinamis itu namanya aliran. Dan kita menguasai sungai di surga itu karena Allah mengatakan mintah tial anhar. Kita di atas surga, kita memerintah sungai-sungai itu.
Yang penting pada sungai bukan tanah yang berlubang, bukan airnya, tetapi alirannya. Nah, aliran ini yang engkau harus bawa kemana-mana. Kamu kesini untuk mengalir dan terus alirkan sampai bulan depan. Jangan berhenti di tengah jalan. Terus hidup itu mengalir. Makanya kan fisa'anin tadi ya Pak Ustaz. Oke, terakhir sebelum habis ya, saya terakhir. Jadi mengalir itu gini. Saya coba Anda ke Pulau Seribu. Ketika Anda naik perahu, tolong ambilkan ombak. Bisa nggak Anda? Yang bisa Anda ambil? Nah, Anda jangan terpukau sama air. Karena yang ada pada air itu yang terpenting adalah ombaknya. Getarannya, gelombangnya. Kan begitu. Jadi jangan percaya sama warna dan lukisannya Dadang. Karena yang penting adalah apa yang mengalir dan bergetar padanya. Ya iya dah, ya enggak. Gitu. Kalau itunya cuman mediumnya. Bisa lagu keras ini. Wah, kok disebut terus ini Dadang pelukis. Wah. Bisa pameran di Perancis itu. Pinggir sungai. Di Paris sana. Nah, terakhir gini. Karena saya sudah terlanjur ngomong yang pangkal-pangkal yang hulu-hulu yakin loh. Jadi ditaruh bumi terus dikasih Quran lah enggak toh. Karena dia sudah aksani takwin. Jadi dia sudah cukup Ustaz ya. Sudah cukup. Manusia itu dengan dirinya sudah cukup untuk bikin baik. Untuk bikin peradaban yang mulia sudah cukup. Dengan dirinya tok. Tidak usah Quran, tidak usah Injil, tidak usah apa-apa. Tidak usah sekolah, tidak. Asal kamu jadi manusia, aktif dan mengalir kemanusiaanmu, maka akan tercipta baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Loh, ini beneran. Tapi kan manusia pemalas. Dia layak kilun, dia tidak maksimal menggunakan akalnya, hatinya juga selingkuh, hatinya tidak jujur dan seterusnya. Akhirnya terjadi keterpecahan dan keterkepingan kemanusiaan pada dirinya, sehingga kemudian pada generasi kedua setelah Adam sudah terjadi pembunuhan. Anda bisa semenderita-menderita Anda tidak pernah punya anak yang membunuh adiknya toh, kakaknya toh. Jadi bagaimana Anda merasa menderita itu? Adam manusia pertama baru percobaan itu sudah harus mengalami anaknya dibunuh oleh anaknya. Semenderita-menderitamu kan paling bayar kredit telat kan gitu. Kan begitu toh? Kan tidak, kalaupun sekarang terbunuh Mas tidak seperti Qabil dan Habil kok kasusnya. Paling kalau ada mafia besar, yang satu ini debt collector kelas 1, terus gangguin ini, dibenci sama ini, disukai ini, akhirnya terjadi pertengkaran, akhirnya kasih pelajaran tuh si debt collector itu. Diracun aja tuh anaknya. Upamanya gitu ya, upamanya. Dan seterusnya. Ini saya nggak ngomong siapa-siapa loh ya. Kan tidak ada relevansinya toh. Kecuali di dalam pikiran Anda sendiri Anda rangkai, itu tidak ada masalah. Tapi secara hukum saya tidak pernah ada sambungan-sambungan seperti itu. Iya. Anda tidak pernah mengalami seperti itu. Nah, Nabi Adam itu sudah cukup dengan dirinya tanpa pernah sekolah, tanpa pernah membaca. Yang disebut wa 'allama Adam al-asma'a kullaha tsumma 'aradahum 'alal malaika di Quran di terjemahan disebut dan Allah mengajarkan nama-nama benda atau nama benda-benda. Saya tidak menyalahkan, tapi saya kurang akurat pada pemahaman saya. Sekarang saya tanya, kata apa yang sekarang masih kita warisi dari Allah yang diajarkan kepada Adam? Kalau itu nama-nama benda, apa batu, apa batu itu hajar misalnya bahasa Arab atau apa? Yang mana? Kata yang mana yang diajarkan oleh Allah kepada Adam yang pasti untuk diwariskan toh Ustaz? Untuk apa Adam diajari? Terus Adam diajari tidak untuk siapa-siapa yang lain, terus ngomong karo sopo? Masa Adam diajari untuk dirinya sendiri? Itu fakta pertama. Fakta yang kedua, katakan lahir dari kesepakatan sosial. Itu dehem kan gitu kan.
Karena rosonya itu kan, kata dehem itu kan sesuai dengan bunyinya. Dehem, kan itu kan. Kalau di Jombang ada jajan namanya tak-tak kriak. Rek tuh kono tak-tak kriak barek gitu. Maksudnya tadi, jadi ada kacang dibungkus tepung digoreng keras. Kalau makan tuh tak kriak gitu. Nah, itu terus disebut tak-tak kriak. Itu kesepakatan. Di sebelah desa saya ada namanya Desa Swideng. Itu karena ada bom Belanda waktu perang Swideng. Loh ya apa? Itu kesepakatan. Jadi mana yang diajarkan Allah mana? Menurut saya itu fenomenologi yang diajarkan. Bahwa hidup itu nanti ada begini, ada begini, ada begini. Bukan kok ini batu dam, iki godong, enggak gitu menurut saya. Kalau cuma batu godong nama itu kan dia bisa bikin sendiri sama anaknya. Ya toh? Bisa disepakati lah iki asbak, iki rokok. Kan gitu. Jadi cukup dengan dirinya sendiri Adam sudah bisa menjadi manusia. Bahkan insan kamil. Tapi kemudian karena manusia malas, kemudian rakus, kemudian materialistik, ya di zaman hancurnya di zaman Nabi Nuh kan karena rusaknya keluarga-keluarga. Hancurnya di zaman Nabi Lut kan karena homoseksualitas ya. Kemudian hancurnya umat di zaman Nabi Hud karena materialisme. Karena sangat individualistik, materialistik. Itu penyakit-penyakit yang kita sudah punya sekarang. Salah satu yang membuat Indonesia ini tidak diazab Allah secara besar-besaran seperti di zaman Nabi Nuh adalah karena sejahat-jahat orang di Indonesia itu baik sama keluarganya. Semuanya. Saya ketemu sama pembunuh yang pembunuh bayaran, sudah membunuh siapa, bilang sama saya siap Cak di penjara, tamati saiki aku gak pomas. Cuman aku titip bojoku ya Cak. Maksudmu titip bojomu tak apakno? Ini ketemu Habib Anis belain yang maksud titip bojomu. Ada yang dulu pernah ditangkap yang bunuh bosnya Cina itu, kemudian dia di penjara, dia bisa keluar penjara dalam keadaan diborgol tangan dan kakinya, hanya pakai celana pendek dia bisa keluar dari penjara militer ya, ingat ya. Itu dia sekarang di salah satu lapas di Sidoarjo dan dia bilang sama Kalapas, Pak, sampean kan tahu saya ini berasal dari satuan yang tidak kalah sama Kopassus. Saya bisa keluar dari penjara dengan sangat mudah. Saya bilang, tapi saya berjanji tidak akan keluar dari sini dengan satu syarat. Kalapas bilang, apa syaratnya? Tolong saya dipertemukan sama Cak Nun. Udah, akhirnya Kalapas nyari saya datang. Saya datang ke penjara itu. Dan dia ikhlas di penjara seumur hidup. Asal saya menyaksikan bahwa dia bukan yang paling bersalah dalam kasus itu. Terus dia bawa berkasnya, dia nangis di pangkuan saya. Bahwa dia gede banget. Saya kecil begini. Dia nangis di sini saya, guguk-guguk itu. Terus dia kasih berkas. Saya salah. Tapi yang lebih salah adalah komandan saya. Kan gitu. Kalau saya hukuman mati, komandan saya harusnya kalau saya hukuman seumur hidup seharusnya ada yang dihukum mati kan gitu dan seterusnya ya. Jadi teman-teman sekalian, karena manusia tidak sungguh-sungguh, akhirnya katakanlah Tuhan ngalah, ya udahlah, kalau gitu tak kasih buku manual, tak kei panduan, tak kei map, ya ibaratnya itu tak kei map, maka muncullah Suhufi Ibrahim wa Musa. Muncul mushaf kecil semacam ya oret-oretan lah, gini loh hidup itu gitu. Dulunya kan enggak, dari Nabi Adam sampai sebelum Ibrahim itu enggak dikasih panduan apa-apa, karena Allah sudah menciptakan ahsani takwim kok, sudah manusia yang masterpiece kok, udah beres kok. Tapi karena manusia tidak menggunakan akalnya dengan maksimal, ya maka akhirnya Allah kasih panduan. Kemudian ternyata juga tidak menolong mereka. Makin lama makin rakus lagi, makin perang-perang lagi. Akhirnya panduannya
dilengkapin, kemudian menjadi kitab Taurat. Taurat dikembangkan lagi menjadi Zabur. Zabur dikembangkan lagi menjadi Injil. Injil disempurnakan menjadi Al-Quran. Nah, teman-teman sekalian, kenapa sekarang kita bertengkar mengenai agama ini apa, itu kafir atau bukan, calon ini atau itu dan seterusnya? Karena kita terjebak pada institusionalisasi. Kita terjebak pada pelembagaan. Bahwa menjadi orang Islam itu cukup, kan ada Islam adalah mengakui Allah, malaikat, nabi, kitab, dan hari akhir. Terus Islam adalah sholat 5 waktu sehari, puasa Ramadan, kan begitu jawabannya. Ya iya, ya itu, tapi substansinya bukan itu kan caranya, itu kan torikotnya, syariatnya, kan gitu. Islam jauh lebih lengkap dari itu. Ya kamu itu Islam. Kalau kamu jujur sama dirimu, kamu itu Islam, yaitu ajaran Allah, yaitu Injil, yaitu Taurat, yaitu Zabur. Nah tiba-tiba karena kita terjebak pada institusionalisasi, maka kita terus menganggap ini Muslim, ini kafir, ini Yahudi, ini Kristen, ini Hindu, Buddha, dan seterusnya. Kita terjebak pada itu akhirnya. Ya sudah terlanjur seperti itu. Itu pun masih kita keping-keping lagi. Jadi kita sekarang ini bersuku-suku. Jadi Rasulullah datang kan untuk integrasi. Suku-suku disatukan kembali menjadi satu universalitas atau universalisme. Kan begitu. Sekarang kita kembali sebelum Muhammad. Jadi sekarang itu semua jadi suku toh. Semua jadi suku. Ada suku Syiah, ada suku Ahlussunnah, ada suku FPI, ada suku FBR, ada suku Ahmadiyah, ada suku MTA, LDII, dan ada suku Golkar, ada suku Demokrat, dan masing-masing punya kepala suku. Ada yang hebat, ada yang tidak kepala sukunya. Dan yang kita bilang negara ini sebenarnya kan juga kerajaan atau suku-suku yang bertarung saja. Pokoknya dia apa-apain kalau PDIP ya Bung Karno toh. Rajanya tetap Bung Karno. Yang meneruskan ya anaknya Bung Karno, cucunya Bung Karno, kan begitu. Tetap kerajaan, tetap suku, tetap kepala suku. Substansinya seperti itu. Demokrat kok tiba-tiba Agus, itu ya apa kata kepala suku? Kan begitu. Betul enggak? PAN itu ada kepala sukunya Pak Amin Rais, cuman Pak Amin Rais ini tidak memperjelas dirinya. Kadang-kadang dia pejuang, kadang-kadang dia macam-macam lah. Jadi kurang jelas. Sekarang kan ada yang berjuang menjadi kepala suku. Asal punya duit, punya media banyak, Anda bisa jadi kepala suku. Anda bisa menjadi raja. Ya, Anda punya media Indonesia, Anda punya itu, Anda menjadi raja. Dan raja dia. Ini yang MNC ya raja. Ya raja. Raja tuh. Dan ternyata pelembagaan tadi kita langgar-langgar sendiri. Asal Anda raja, Anda bisa membiayai 9.000 sekian ranting. Ya toh? Anda bisa datang ke pesantren, terus Anda pakai serban, pakai peci, Anda berdiri di podium, dan Anda dicium tangannya oleh santri-santri. Karena kita terjebak pada pelembagaan tuh. Jadi untuk menjadi Islam sederhana, asal pakai peci, tambah serban, tambah jubah, terus assalamualaikumnya belajar beneran, gitu kan? Jadi seolah-olah demokrasi, tapi sebenarnya ini kerajaan. Indonesia ini satu ruang besar yang diperebutkan oleh kerajaan-kerajaan. Terus bergantian atau bersaing atau bekerja sama, kan begitu. Cuman itu toh. Tunggu sekalian. Nah, untuk itu kita harus punya konsep tentang Indonesia yang akan datang. Dan itu akan saya serahkan kepada Anda semua, dan Anda harus membangun Indonesia berikutnya. Kalau Anda tidak bisa melakukannya sekarang, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Tapi Anda sudah punya konsep bahwa ini loh,
Anda sudah punya mushafnya itu. Suhufi Ibrahim wa Musa tadi itu. Anda sudah punya. Dan itu lengkap. Sampai ilmu kesehatannya, sampai semua harus lengkap. Lengkap. Termasuk yang di workshopkan oleh Pak Profesor Abdul Basit tadi. Itu juga harus punya konsep ekonomi Ma'iyah. Tidak berarti Ma'iyah menjadi lembaga. Kan sudah kita hindarkan Ma'iyah tidak menjadi lembaga. Tidak menjadi organisasi. Tapi mengorganisme dia. Dia selalu berusaha untuk menjadi organisme di dalam organisme agung Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan gitu teman-teman sekalian. Ya. Dari situ mudah-mudahan apa yang kita seharusnya tidak tuli dan tidak buta kita makin tahu malam hari ini. Amin ya rabbal alamin. Sekarang Habib Anis ini mbahnya imigrasi dari Yaman. Oh bapak ya? Baru kemarin. Oh tak pikir. Oh jadi baru bapak yang pindah dari Yaman ke sini. Saking nggak beresnya di sana bagaimana? Ya. Nah teman-teman sekalian, Habib Anis ini sahabat saya dari dulu. Jadi ini tadi sudah saya wanti-wanti, awas loh kamu kalau bikin padepokan, saya bilang gitu. Awas loh. Soalnya beliau ini sobo kuburan, ziarah kubur, itu ahli gak karu-karuan. Sampai ada satu teman kami lagi, namanya Mas Hamim, orang yang sejak awal sangat menemani dan sangat punya panggraito yang sangat jernih terhadap Indonesia, tapi tidak terkenal. Dia sekarang hanya pedagang kelontong itu, tapi dia sangat persepsional terhadap Indonesia. Dan dia ngerti siapa kiai-kiai yang sebenarnya. Itu pesen sama Anis. Nis, kon nang kuburan ben bengiku nek wis dadi wali kondo aku ya. Asu. Itu kalimat melecehkan tapi juga indah ya. Pokoknya nek dadi wali aku kondo aku lho ya nek dadi wali gitu. Seolah-olah wali itu apa gitu loh Mas gitu. Nyenengke saya senang dengan kemesraan seperti itu. Nah, Bib, tolong karena beliau ini melakukan penelitian. Kalau Anda tanya mengenai masyarakat Samin tanya dia. Kalau Anda tanya mengenai kasus-kasus di daerah Pati sana tanya sama dia karena dia tahu banyak dan berkawan sama saya sama adik-adik saya sudah 20 tahun lebih ya Nis. Gini, gimana ada orang buta, jadilah seperti gini, saran Anda tadi. Tak terjemahkan, jadilah orang buta yang bisa melihat cewek cantik. Piye carane? Ada orang buta yang kok ngerti ya ono cawe itu ayu gitu. Karena Jakarta sedang banjir nih sedengkul. Terus ada orang buta tidak tahu jalan toh kan biasanya gini-gini akhirnya tapi dia kuat. Terus ada orang yang bisa ngelihat tapi lumpuh terus minta digendong sama yang buta di tengah nyebrang jalan itu dia tanya sama si lumpuh ini ada cewek cakep ya kok tahu karena ada reaksi di punggungnya sini ya. Gitu. Nah itu juga termasuk melek ya melek. Jadi buta itu berlapis-lapis ya skalanya berlapis-lapis peristiwanya di dalam diri kita berlapis-lapis. Yang kedua kalau ngomong soal buta tadi kan Ustadz Nur Samad menyebut mengenai Allah mengatakan mereka itu punya hati tetapi tidak bertafakuh. Tafakuh ini sebenarnya kalau dalam dunia hasanah Islam itu produk pikiran, produk akal. Tapi Allah menyebut mereka punya hati tapi tidak meneguhkan pengetahuannya, meneguhkan sikapnya kan gitu. Tafakuh kan meneguhkan sikap atau apa gitu ya Ustaz ya. Kan itu hasil pikiran. Kenapa kok hati kok outputnya adalah pemikiran. Itu sebuah pertanyaan besar dan kita kalau bisa membuka mata kita. Jadi misalnya anak cucu saya ini, anak kecil ini. Anda tanya ke semua ahli pendidikan, mungkinkah anak ini bisa duduk di sini tenang, tidak rewel, ngelihat, memperhatikan. Kalau menurut perhitungan intelektual akademis, dia tidak paham apapun yang diomongkan oleh orang-orang di depan. Tapi dia bertahan seperti itu. Dan ini banyak di Ma'iyah. Di Jogja, di Surabaya, di Magelang, semua anak-anak kecil banyak yang duduk sampai jam 3 pagi. What happened to them?
apa yang terjadi pada dia. Kalau kita ngomong sederhana gini, semua yang didengar oleh telinganya menjadi file di otaknya. Mungkin tumbuhnya nanti 10 tahun lagi menjadi pohon dan berbuah, mungkin 20 tahun lagi. Jadi tidak apa-apa, dimasukin aja ke telinga, yang penting dia jadi file. Itu yang pengetahuan kita sekarang. Tapi kalau melihat ayatnya tadi, dia menampung dengan hatinya. Dia menampung dengan hatinya. Dia merasa gembira bersama om-omnya, Pak D-nya di sini. Kegembiraannya itu membuat dia terbuka pori-pori rohaninya, sehingga jangan dipikir dia tidak paham. Cuman tahap pemahamannya berbeda dengan kita dan speednya dan iramanya berbeda. Tapi dia akan mendapatkan manfaat dari itu. Suatu hari dia akan mengalami apa pada suatu hari, ya. Nanti dia akan merujuk ke apa yang dia dengar pada malam hari ini. Dan itu sangat banyak. Ya makin banyak anak-anak kecil yang mengherankan. Kalau pakai teori pendidikan, tidak masuk. Di Jogja itu, teman-teman Maiyah kumpul Jogja itu, bendaharanya anak SMP kelas 1. Yang juga Maiyahan kalau. Dan itu jangan diremehkan. Jangan dipikir yang benar pasti adalah yang kita ketahui dari teori-teori pendidikan modern. Enggak. Makanya kalau saya Maiyan begini, saya ingin bilang sama Anda, sudahlah dengerin aja, Anda gembira, Anda bersyukur, nanti dia ada yang rumput tumbuh besok pagi, ada yang jagung tumbuh 3 bulan lagi, berbuah 3 bulan lagi, ada yang pohon jati yang nanti akan menjadi tiang dari rumah masa depanmu. Sudahlah, itu nanti akan luding sendiri di sini. Saya kan pakai luding-luding aja hidup saya itu. Jadi kalau saya mikir, saya enggak pakai tenaga. Karena yang mikir pikiran saya, otak saya. Jadi kalau malam saya, piye ya, gitu aku pesen sama pikiran, kowe nyambut gawe ya le, gitu. Nggih, gitu. Terus saya tidur, dia kerja. Dia kerja. Emang terus mati? Kan enggak, dia kerja. Begitu saya bangun, saya mendapat hasilnya. Jadi nggak ada pemikir itu. Ini seorang pemikir. Keselman mikir. Saya nggak pernah mikir. Gitu loh. Saya serahkan kepada akal. Dan Allah sudah ngasih itu. Ada mekanisme, ada pembagian kerja. Maka kalau melihat kulubun la yafqahuna dia. Jadi tidak memahami. Ternyata kalau kita melihat surat An-Nur ayat 35, ternyata bangunannya itu kan Allah mengatakan ini jasad namanya miskah, kemudian ada misbah itu hati, kemudian ada zujajah itu akal. Selama ini saya memahami zujajah itu adalah helmnya itu kan tabung kaca, ya. Ternyata yang tua itu hatinya, akal itu pegawainya. Akal itu pegawainya. Karena nanti pertemuannya dengan Allah itu hatinya itu. Dia lebih senior, dia lebih tua, dia lebih sepuh, dia kerisnya. Ini pedangnya gitu. Otak itu pedangnya. Jadi kalau Anda mengatakan, kalau Anda hidup dengan memahami bahwa titik berat manusia adalah akalnya, kemudian Anda menganggap hati itu urusan lain, Anda akan kehilangan kesatuan hidup. Anda akan kehilangan keseimbangan. Gitu loh. Jadi ada sesuatu yang datang dari Tuhan itu melalui hati. Dan itu lebih matang daripada melalui akal. Karena akal nanti yang tugasnya menerjemahkan. Dia bagian regulator akal itu. Pikiran itu. Itu teman sekalian. Nah, kemudian dari seluruh yang diomongkan Bepanis tadi, saya kira saya sangat senang sekali. Karena begitu banyak hal yang harus kita melei, ya. Bahasa Indonesia ini kita melei, jangan kita biarkan diri kita buta terhadap itu semua. Termasuk tadi saya sudah kasih contoh-contoh mengenai yang teknis-teknis. Kemudian juga sebenarnya ada yang di Maiyah ini kan Anda datang tidak sebagai pemikir, datang sebagai manusia dengan keseluruhan faktor Anda. Dan itu Anda integrasikan. Jadi Anda sedang bertauhid. Sesungguhnya Anda sedang bertauhid. Dan itu merupakan
tabungan untuk nanti bertauhid kepada Allah. Karena tidak mungkin Anda bertauhid dengan Allah tanpa mengintegrasikan seluruh makhluk-makhluknya di dalam kesadaran Anda. Dan semua itu Anda atasi, Anda takaburi untuk menjadi kemaslahatan. Untuk menjadi kesolehan. Soleh itu, sekali lagi, kebaikan atau kebenaran yang dilaksanakan dengan hitungan yang matang. Itu soleh. Sehingga mudorotnya sekecil mungkin, manfaatnya sebesar mungkin, bias-biasnya serendah mungkin. Itu namanya soleh. Makanya aku anak soleh, tidak aku anak khair, tidak aku anak ihsan, tapi aku anak soleh. Hanya saja tidak pernah diterangkan soleh itu apa. Tuh. Nah, yang pernah menjelaskan cuman Gus Dur. Banser, jadi Gus Dur jadi presiden, mendarat di Malang, bansernya siap. Semua banser siap. Ini Presiden Abdurrahman Saleh sudah mendarat di Bandara Abdurrahman Wahid. Nah, nyenengno banser itu. Nyenengno banser ini aku makihan iku akeh beratus-ratus tapi penggaweane salaman karo aku. Kudune njogo sampean niku nyak salaman malahan wis Terus gak apa-apa banser itu kan setengkak di atas hansip, setengkak di bawah kodim. Strukturnya. Ya kita jangan kehilangan konstruksi ya teman sekalian. Selalu pikiran tuh yang ini. Kan saya sering jangan seperti sarung. Ini negara-negara sarung. Ngerti bedanya sarung sama celana baju, Mas? Kalau celana baju kan jelas ininya. Ya, jelas. Mana negara, mana pemerintah, MK itu di atas presiden atau sejajar presiden atau di bawah presiden harus jelas. Polisi mestinya di mana, tentara mestinya bagaimana. Itu konstruksinya jelas. Oh ini celana ini depannya ada ritnya. Kalau terbalik nanti ritnya di belakang, kan gitu kan. Baju juga kancingnya di depan. Kalau laki-laki begini, kalau perempuan dibalik begini kan gitu. Itu namanya konstruksi. Kita sekarang ini sarung. Jadi sarung itu dijadikan apa saja bisa. Dadekno celono ya iso, dadekno klambi iso, pakai untuk sajadah bisa, kemul bisa, serban bisa, ya toh. Digelemek ya enak. Alas itu. Alas jomblo. Maksud saya, kalau birokrasi tidak tegas, tidak jelas, ya, pamong projo tadi itu, maka sekarang siapa saja bisa menjadi apa saja, siapa saja bisa melakukan apa saja, tidak jelas pembagian tugasnya. Dan itu yang kita alami sekarang ini. Itu kan tidak jelas. Nah, makanya Habib Ani sangat bagus menggambarkan bahwa kita tuh punya warisan-warisan bagus dari Belanda yang seharusnya kita pakai. Jadi kan gini lah, misalnya ada orang kafir punya rumah di kampung kita, dia yang ngaco ini. Setelah orangnya mati, masa kita rubuhkan rumahnya? Rumahnya kan bisa kita pakai untuk sekolah, untuk apa gitu loh. Tidak harus kita kutuk dia, terus kita hancurkan semuanya. Gitu. Nah, saya kira kita punya banyak hal-hal di Indonesia yang bisa kita teruskan, bisa kita daya gunakan, bisa kita takaburi atau kita kelola dan seterusnya. Ini masih ada pertanyaan untuk 3 orang, tidak apa-apa, masih. Sehingga memang tidak perlu diajari terbang, itu cuma metode aja. Allah cuma metode aja. Azwaj itu juga metode aja gitu. Itu yang untuk Andrea. Jadi sangat bagus nih, sangat bagus. Kalau ngomong skala ya skala dunia sebenarnya yang kita lakukan ini pembaruan pemikiran dan refreshing sunnatullah. Karena ini semua air mutanajis ini. Air mutanajis yang kita alami di peradaban kita ini. Minimum air musammas lah. Air yang suci tapi dipanasin terus-terus sampai akhirnya nggak bisa dipakai untuk wudu kan gitu. Nah, minimum itu. Rakyat nggak ada masalah, nggak dosa. Cuman dipanasin terus sampai akhirnya nggak bisa dipakai untuk wudu. Itu kalau pakai teori air wudu ya. Ma'iyah ini mencoba membangun sedikit demi sedikit air mutlak. Air tohir mutohir, air yang suci dan mensucikan. Nah, kata suci ini juga Anda harus bebas. Karena suci selama ini diartikan sebagai puritan, sebagai orang yang tidak mau bergaul, orang yang dididik gini-gini, kafir itu sesat lah gitu. Suci itu maksudnya Anda
Anda menjadi diri Anda beneran sebagaimana yang Allah ciptakan itu yang namanya suci. Suci itu seperti listrik ini suci. Karena dia taat, maka dia menyala. Taat sama sunatullah, maka dia menyala. Gitu kan. Jadi ada dualitas positif negatif, dikelola, dikasih bolam menjadi cahaya. Kan itu. Tuh. Nah, saya kira bisa kita berpanjang, tapi saya kira waktu kita sangat sedikit, jadi saya nyicil dikit-dikit soal kebetulan. Kalau jawaban standarnya selama ini kebetulan itu ya gini, betul itu kan sama dengan benar, jadi kebetulan itu kebenaran. Kalau jawaban standarnya. Cuman kebenaran adalah sesuatu yang sudah kita ketahui, hakikat, wujud maupun asal-usulnya. Kalau kebetulan itu belum kita ketahui, sehingga belum bisa kita sebut kebenaran. Jadi kita sebut, waduh ndilalah loh, kebetulan gitu kan. Itu karena kita tidak mengerti mekanismenya dan asal-usulnya. Kenapa kok Anda memanggil anakmu Ainun? Kenapa kok lahirmu sama dengan tanggal lahir saya? Kan kamu tidak bisa melihat asal-usulnya. Tapi kalau kamu sampai ke Allah, yaitu ketentuan Allah, maka itu kebenaran itu. Tinggal bersyukur dan tinggal ojo lunga teko aku kan. Ndak sing ngene carane, kan begitu. Wis ngono tok. Jadi ndak usah didramatisir juga, alhamdulillah lah gitu. Alhamdulillah gitu aja. Sekarang kan orang pada lebay loh Mas, dikit-dikit diserem-seremke nek wis pemalas semua untuk sholat tahajud, sehingga diperlukan broadcast jam 2 malam untuk sholat tahajud. Itu saking tidak percayanya bahwa orang lain tahajud kan gitu kan. Jadi nuduh orang sedunia ini tidak sholat tahajud, hanya dia yang sholat tahajud, maka dia share, ayo bangun sudah saatnya tahajud kan menunggui. Dia lupa bahwa dakwah itu juga harus bil hikmah, wajadilhum bilati, ya aksanya nggak pernah kalau kamu share itu kan diam-diam kamu menuduh orang itu tidak biasa sholat tahajud kan gitu. Kan kamu memfitnah. Lalu gini pas ngene Allahu Akbar titit terus dibatalkan dulu aku ini pas tahajud ngomong tahajud. Akhirnya nggak suci lagi kita. Akhirnya kita marah, akhirnya kita jengkel kan gitu. Ya, jadi jelas ya Mas ya. Terus menurut Anda kalau sholatnya tidak lengkap itu accessible terhadap sayangnya Allah apa tidak? Apa Anda berpendapat semakin saya sholatnya sedikit semakin disayang? Ataukah Anda berpendapat semakin lengkap sholat saya semakin disayang? Yang mana menurut Anda? Semakin Anda berbuat baik semakin disayang, ataukah semakin tidak berbuat baik semakin disayang? Yang mana menurut Anda? Lah ya wong Anda sudah punya rumus sendiri gitu kok. Kok masih tanya sama saya? Merasa disayang. Lu memang enggak usah merasa, memang disayang sama Allah, edan apa? Ya disayang, semua disayang sama Allah. Kamu lancar kok, dibangunkan sama Allah, itu enggak? Bangun oleh malaikat, kencing tinggal kencing, makan tinggal makan. Makan tuh Anda enggak ditugas siapa-apa loh, mek ngecapi karo ngelek tok. Ya toh, Anda tidak ditugasi untuk mengurai makanan, proteinnya, kalorinya. Kan Anda tidak ditugasi. Anda tinggal kurang disayang piye. Tidak usah merasa disayang, memang disayang kok. Disayang banget Anda. Ini di Ma'iyah sudah kita omongkan berkali-kali. Anda disayang antara lain bahwa Anda itu seperti itu karena Allah sayang. Bayangin kalau Anda menjadi anaknya Pak Harto. Kan gitu kan. Jadi itu sawang sinawang dalam bahasa Jawanya. Kalau Anda di stop seperti itu, tidak tumbuh lagi. Bayangin kalau Anda tidak di stop pertumbuhannya, daukur. Terus ya apa le tuku celono, ya apa le gawe omah sak piro lan entek-enteki kampung sampean. Sembayang jamaah gak iso to daukur dhewe. Sujud ngene kene kesekut kene kipancal. Itu sayangnya Allah itu udah nggak karu-karuan, udah sayang luar biasa sama Anda. Jangan nggak usah merasa memang sayang gitu ya. Oke, berikutnya ekonomi tauhid itu sedang dicari, disusun dan diteliti oleh teman-teman redaktur Ma'iyah di Jogja. Sudah mulai ada draft-draftnya ya. Tetapi ya tidak semudah itu karena
hidup ini tidak tergantung Qurannya, tapi tergantung manusianya, ngerti nggak? Wong sudah ada Quran aja, hidup masih kayak begini kok. Karena manusianya. Manusianya kadang-kadang tidak pakai konsep juga bisa kok. Wong tafakuhnya bil qulub kok tadi. Jadi dengan hati yang benar, hati yang suci, hati yang tulus, itu nanti akan dengan sendirinya akal akan bekerja untuk mentauhidkan ekonomi itu otomatis. Jadi nomor satu tetap manusianya, ahsani takwimnya. Ini saya sudah diperingatkan untuk segera ke airport. Terus yang ketiga, memilih itu ya pertama rasional, intelektual. Ya, Anda hitung gini. Kalau nggak bisa pakai hatimu. Nah, hatimu dilatih tiap hari. Hatimu dilatih. Supaya kita tepat, supaya akurat. Karena sebenarnya letak kebenaran presisi itu ada di hati. Meskipun pikiran saya sudah mateng sekarang ini tentang Indonesia, tapi sebelum hati saya disentuh oleh Allah, saya tidak akan melakukannya. Gitu loh Mas. Nah, kalau hatimu tidak terbiasa bekerja, ya sudah akhirnya istikharah. Istikharah. Itu. Ya, jelas ya milihnya. Milih itu tidak harus antara A atau B. Bisa tidak A, tidak B. Itu juga sebuah pilihan. Jadi kalau golput dianggap, ya gimana sih Anda ini kan tidak pernah milih toh di Indonesia ini. Mana ada rakyat Indonesia milih itu? Dipilihkan. Kalau milih Anda punya berjuta-juta kemungkinan kok. Anda cuma katakanlah dari 1 juta diambilin 3 calon. Anda dipilihkan 3 calon toh. Kalau Anda memang bebas memilih, ya Anda memilih dari 1 juta. Kan Anda dikasih 3 calon toh. Berarti Anda tidak milih, Anda dipilihkan. 3 dibanding sekian juta kok. Gitu loh. Gitu ya. Terus alamatnya iblis. Nanti saya akan kasih tahu Anda. Kalau Anda sudah bisa lapor ke saya, warna kentut Anda itu apa? Ijo, rodok biru, rodok coklat. Nah, kalau Anda sudah melaporkan itu, nanti saya kasih tahu di mana tempatnya iblis. Itu ya Mas, jelas ya. Ero kon rupane entutmu lho, lak gak terus. Ababmu barang rupane apa lak gak terus ya. Ya dah Mas. Jadi dia bukan materi, dia energi, dia gelombang, dia frekuensi. Jadi dia bisa tinggal dalam hatimu. Jadi kalau Anda sholat, dirapatkan softnya supaya tidak diisi setan-setan yang guyu cekikian. Lah ya apa aku kok dihalangi? Loh aku sudah ada di dalam hatimu kok. Kok kamu monopoli tempat supaya aku tidak bisa bertempat di situ. Aku sudah di hatinya si imam kok. Kan begitu. Dan di hati kalian semua. Jadi sama dengan malaikat Mas, dia di wilayah itu dia bisa lebih. Jadi ada malaikat jumlahnya 1000 yang kerjanya menyangga seluruh alam semesta ini. Begitu besarnya mereka. Begitu gedenya. Tapi ada malaikat yang sangat lembut, yang berumah dan berkomunitas di dalam setetes embun. Itu Mas. Jadi kalau Anda ngomong materi dengan membayangkan rumahnya iblis ya kudu guyu dhewe sampean ya apa. Ngene Mas, sing paling gampang kok sampai rumah cari cermin. Iki iblis. Ya jelas ya. Jelas ya Mas. Saya kira itu paling konkret itu, ya. Loh, tenan Mas, itu kerjaan saya waktu kecil. Jadi kalau sapa sing kepengin ro setan, itu dilanggar itu. Wah, anak kecil kan yang pendatang baru yang tidur dilanggar kan tertarik toh pengen tahu setan. Wis saiki copotan sik suwale, karek saurung tok, ya, klambi dicopot. Soal dicopot, gitu kan, kaos dicopot kabeh wis mari ngono ndodok, wis kerukupan sarung, wis ya, wis merem bismillah ping 3. Sarungnya dijabut seret, iku setane, ya setan. Terus sarungnya digo melayu, iku setane sing muda iku mah. Gitu. Oh, aneh-aneh. Tanya kok di mana tempatnya iblis. Ayo ngilu wae jelas. Kalau kepingin tahu lagi, saya tuh merindukan loh kehidupan seperti yang rumah bambu tadi itu. Perubahan konsep dari kesejahteraan kejiwaan menjadi
regulasi materialistik itu kan penghancuran kemanusiaan habis-habisan. Dan sekarang ini dikit-dikit pelecehan, dikit-dikit penistaan, dikit-dikit ngono-ngono iku lho. Saya dulu itu Mas dilanggar itu Mas, nek jam 2 bengi, saya sama teman-teman 2 tim ngudek Mas apa jenenge? Mengaduk apa jenenge iku? Sing dienggo lem lho Mas. Kanji. Terus arek-arek kan turu nih langgar Mas. Sarungan kabeh silite kei kanji kabeh. Wes. Begitu semua udah dikasih. Dok, tangi, sapa ngesengi, Wambune gak enak, sapa iki, tangi, atus. Wah, tangi semua. Wah, ya melayu guys. Wah, semua pada pegang ininya terus lari mandi beneran. Setelah mandi baru kita kasih tahu iku mang lem rek, iku mang gitu. Itu kan indah Mas. Itu masuk gitu pelecehan. Indah itu. Masuk enggak ada gitu-gitu hidup ini. Gitu. Wow, sekarang ini udah kita kehilangan keindahan lah itu. Maka suatu hari orang macam Ahok itu, kok runu ya. Suatu hari Anda harus percaya dia itu manusia. Dia suatu hari tahu bahwa dia tidak seharusnya ngomong seperti itu. Dia suatu hari dia akan mendaftari misalnya 5 dan 5. 5 hal yang seharusnya tidak saya lakukan tapi saya lakukan. Dan 5 hal lain yang seharusnya saya lakukan tapi tidak saya lakukan. 5 hal yang seharusnya saya katakan tapi tidak saya katakan. Dan 5 hal lain yang seharusnya tidak saya katakan tapi saya katakan. Suatu hari dia akan mengalami penyesalan seperti itu. Kan gitu. Jadi sudahlah. Pokoknya hidup itu mengalir seperti itu. Pilihan harus jelas. Dan pilihan itu tidak berarti mentidakkan yang lain. Kan gitu kan. Kan gitu Mas. Jangan dipikir Andre, jangan dipikir partai-partai yang bertentangan satu sama lain itu tidak bersatu, mereka bersatu. Bersatu di dalam nafsunya kan begitu. Bersatu di dalam kerakusannya, bersatu di dalam tujuan-tujuan material dan kekuasaannya kan begitu. Mereka bersatu. Nah masalahnya sekarang tauhid itu bersatu dengan gravitasi apa kan gitu ya Dang. Nah, ini kan gravitasi itu religius bukan sekuler. Religius itu gravitasi itu ciptaan Allah yang menjadi poros dari seluruh keseimbangan hidup kita. Ngono ya teman-teman sekalian. Ini saya mohon maaf karena saya harus pagi-pagi sampai di Jogja dan mempersiapkan acara di Gemolong Sragen nanti malam. Jadi saya mohon maaf. Andaikan tidak salaman mohon direlakan ya. Saya tak langsung ya. Bismillah nanti bulan depan aku kangen jane Kiai Kanjeng tak iso rene kangen aku jane. Muga-muga Allah mengizinkan ya, mengabulkan ya.